Ini kisah nyata tentang praktik perdukunan. Kalau di daerah saya, khusus Indonesia Timur, mengenal mereka dengan sebutan suanggi. Ceritanya sekitar 2010 menjelang aku ujian akhir SMA. Seperti biasa, siang itu aku bersenda gurau dengan teman-temanku. Entah bagaimana, topik pembicaraan kita terfokus di hal-hal gaib dan mistis. Tanpa berpikir panjang, aku memulai pembicaraan dengan sosok pria parubaya yang masih bertetangga dengan kami. Saya lantas menjelaskan panjang lebar tanpa berpikir efek samping dari pembicaraan tersebut. Kalian tahu nggak, tetanggaku yang dengar bapak itu seorang suanggi. Aku bilang kepada teman-temanku, sering mempraktikkan ilmunya dengan bersemedi di bawah pohon samping rumahnya. Sejam bercerita panjang dan asik dengan suasana saat itu, tanpa disadari, sosok bapak yang saya ceritakan sedari tadi sudah ada di samping kami. Tanpa kami sadari, sontak kami semua terdiam dan panik dengan suasana itu. Lantas dari raut wajah pria paruhbaya itu menatap tajam ke arahku, dengan senyum yang sinis dengan mata yang memerah. Teman-temanku lantas pergi satu persatu. Selang beberapa jam, waktu sudah mulai sore menjelang maghrib. Aku merasakan badanku menggigil dan kepalaku terasa berat. Lantas aku beranjak ke kamar sambil menarik selimut untuk tidur. Tidak membutuhkan waktu lama, dalam sayup-sayup aku melihat seperti sesosok pria paruhbaya naik ke jendela kamar. Terus masuk ke dalam kamarku sambil melihat ke arahku dengan ekspresi marah, sambil mulutnya komat kamit, seperti mengucapkan kata-kata yang tidak bisa aku pahami. Dengan badan yang susah kugerakkan, sosok pria itu mendekatiku sambil tertawa dan mengatakan, "Jangan sampai kau kujadikan tumbal." Dalam pergulatan batin dan fisikku yang tidak berdaya, aku lantas mengingat nama Tuhan dan mencoba untuk berdoa. Entah bagaimana sosok pria parubaya itu terlihat seperti menari-nari di samping ranjang kamarku, dan langsung melompat keluar dari jendela sambil berlari. Seketika rasa berat tubuhku bisa dikendalikan dan bergegas bangun dan berlari keluar kamar. Aku mendapati ibuku yang sedang memasak di dapur sambil menceritakan kejadian tersebut. Ibuku berusaha menenangkanku dan segera menasihati aku. Akibat kecerobohanku sendiri semenjak kejadian itu, aku sakit kurang lebih 4 hari setelah diperiksa oleh bapakku yang juga seorang perawat. Aku tidak ada masalah kesehatan. Lantas aku dibawa ke puskesmas untuk diperiksa lanjut oleh dokter dan hasilnya sama dengan yang diperiksakan oleh bapakku. Ibuku lantas mengingat kejadian berapa hari lalu dan menceritakannya kepada bapakku. Bapakku hanya menepuk jidat dan mengatakan, "Ini sebenarnya sumber masalahnya." Malam seorang pendeta datang berkunjung ke rumahku untuk sekedar pelayanan doa. Selama berdoa, aku merasakan panas di sekujur badan dan kepala. Setelah berdoa dan diberikan air yang sudah didoakan, aku merasakan badanku, kepala yang saya dingin dan tidak merasakan berat lagi. Dari penjelasan pendeta tersebut, jika saya diguna-guna oleh seseorang yang memiliki ilmu hitam, yaitu suanggi. Dia merasa tersinggung dengan perkataanku, namun aku sudah dipanggal atau istilahnya udah didoain ya, dan gak perlu khawatir lagi. Sebelum pulang, pendeta tersebut menitip pesan kepadaku, "Urusan suanggi biarlah aku yang menangani, karena sepertinya malam ini suanggi ini akan melancarkan aksinya." Singkat cerita, beberapa minggu setelah aku ujian akhir SMA, aku mendapati kabar jika pria parubaya tersebut telah meninggal dengan sebab yang tidak jelas, dan selama sakaratul maut, dia terus berteriak panas dan ingin didoakan. Setelah dilayani, pria parubaya tersebut bisa meninggal dengan damai. Mungkin ini kisah nyata yang dapat saya bagikan ke teman-teman sekalian ya. Lewat kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil.
Aku dapat cerita ini dari Facebook, dan ini tuh ceritanya itu bikin apa ya, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, dimana kita itu jangan asal-asalan ngomong atau bisa menyakiti hati orang lain gitu ya. Intinya kita itu jangan macem-macem lah, jangan ngomong yang enggak ya. Nah, segitu aja videonya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. See you next time my video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.